Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada 1000 jalan menuju kekayaan. Namun, hanya ada satu jalan menuju ke surga. Ini adalah buah pikiran dan refleksi dari John Locke, seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang merupakan tokoh utama dalam pendekatan empirisme. Apa yang digambarkan adalah pengalaman real manusia di mana untuk mendapatkan kekayaan memang ada banyak cara dan jalannya. Namun tentang apa yang tidak dilihatnya, John Locke hanya mengatakan bahwa jalan ke surga hanya ada satu jalan. Pesan filosofis ini mungkin saja mau mengajak kita untuk bertolak ke tempat yang dalam menurut istilah Yesus. Mungkin saja di dalam 1000 jalan atau cara untuk mendapatkan kekayaan di dunia ini, kita bisa saja akan mendapatkan atau menemukan satu-satunya jalan menuju ke surga. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk sekali lagi mengolah pengalaman-pengalaman real kita agar menemukan hal yang mendasar dalam kehidupan kita, yaitu panggilan surgawi. Pengalaman para murid pada saat itu mengungkapkan suatu pengalaman yang sangat manusiawi, yaitu bekerja tanpa hasil, berjuang tanpa penghargaan, dan sebagainya. Perubahan hidup terjadi dalam sekejap mata
ketika Yesus naik ke atas salah satu perahu para murid, yaitu perahu Simon Petrus, dan menyuruhnya bertolak ke tempat yang dalam. Untuk urusan hidup di dunia, Tuhan selalu ada di sana untuk memberi dan mengisi kekurangan-kekurangan hidup kita. Kira-kira itu yang mau dikatakan. Pengalaman ini mau menunjukkan kepada kita bahwa mengenai rezeki duniawi, kita memiliki 1000 jalan, dan semua itu Tuhan telah memperlengkapinya dengan berbagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam hidup. Namun pengalaman ini mengajak kita untuk sedikit berjalan lebih jauh, merefleksikan semua hal yang kita dapatkan di dunia ini, bahwa hidup tidak selesai pada setumpuk kekayaan yang kita miliki. Hidup lebih dalam dari sekedar apa yang kita raih dan kita dapatkan di dunia ini. Ada Tuhan di balik semua raihan atau perolehan prestasi dan kekayaan, dan kita diajak untuk sampai menemukannya di dalam semua berkat tersebut. Jika kita tidak sampai atau tidak mau menemukan Tuhan di dalam segala pekerjaan dan usaha kita, maka rezeki yang kita dapatkan akan membuat kehidupan kita koyak oleh berbagai kesombongan dan ketamakan. Maka pengalaman para rasul ini menjadi daya motivasi bagi kita untuk membawa hidup melewati prestasi dan keberhasilan, untuk menemukan Tuhan yang menjadi alasan dari semua yang kita dapatkan di dunia ini. Semakin kita diberi rezeki, kita harus semakin rendah hati di depan Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku orang berdosa." Tujuan Yesus adalah menggunakan semua berkat di dunia untuk menjala manusia, untuk membawa semakin banyak orang mengenal Tuhan dan segala kebesarannya dalam hidupnya, untuk mengenal Tuhan dan segala cintanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kekayaan jika sudah dibawa sampai ke hadapan Tuhan, kita mungkin baru akan merasa bahwa ternyata itu bukan segala-galanya bagi kehidupan kita. Maka kita tidak akan segan-segan untuk meninggalkan semua hal duniawi yang kadang mengikat kita begitu erat sampai kita melupakan Tuhan dan sesama manusia. Hal ini dimaksudkan bukan soal penyangkalan terhadap hal-hal duniawi, tetapi soal bagaimana memanfaatkannya untuk menemukan satu-satunya jalan menuju ke surga. Apa yang kita cari dengan bertolak ke tempat yang dalam menurut Paulus adalah agar kita menemukan dan mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, agar kita layak di hadapannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.